Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Sekarang kita akan mempelajari rotasi dan revolusi bumi. Kelas 6, tema 8, Bumiku, muatan pelajaran IPA. Rotasi bumi. Bumi berputar tanpa henti setiap saat dan setiap hari. Tahukah kamu bagaimana atau mengapa bumi berputar? Itu karena adanya gerak bumi. Mari kita simak video berikut. Nah, ini adalah gerakan yang terjadi pada bumi. Gerakan tersebut dinamakan rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Kita tidak bisa melihat atau merasakan perputaran bumi. Namun, rotasi bumi sama halnya seperti ketika kita sedang berkendara dan melihat bangunan, rumah, tiang di sepanjang jalan bergerak mendekat lalu menjauh. Gerakan ini disebut gerak semu. Lewat rotasi bumi, kita sebenarnya terus berpindah posisi tanpa kita sadari. Satu kali perputaran bumi untuk kembali ke posisi awal membutuhkan waktu 23 jam 56 menit. Kita membulatkannya menjadi 24 jam. Arah perputaran bumi yakni dari barat ke timur, berlawanan arah dengan arah jarum jam. Rotasi bumi mengakibatkan beberapa fenomena alam, yaitu yang pertama, pergantian siang dan malam. Perhatikan gambarnya ya. Bagian bumi yang berhadapan dengan matahari akan mendapatkan sinar dan mengalami siang hari. Sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari dan tidak mendapatkan sinar, kita menyebutnya sebagai malam. Yang kedua, perbedaan waktu. Pusat waktu terletak di kota Greenwich, Inggris dengan derajat bujur 0. Setiap perbedaan bujur 15 derajat mengalami perbedaan waktu 1 jam. Contohnya di Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu, yaitu bagian barat Indonesia WIB, bagian tengah Indonesia WITA, dan bagian timur Indonesia WIT. Yang ketiga, gerak semu harian matahari. Akibat bumi berotasi dengan arah gerakan dari barat ke timur, menyebabkan matahari atau bintang seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Dan yang keempat, pembelokan arah angin. Udara yang bergerak menuju khatulistiwa akan berbelok ke arah timur mengikuti arah rotasi. Di belahan bumi utara, angin akan berbelok ke kanan. Sebaliknya, di belahan bumi selatan, angin akan berbelok ke kiri. Sekarang revolusi bumi. Yuk, perhatikan tayangan video berikut. Nah, ini adalah gerakan bumi di mana berputar mengelilingi matahari. Satu kali berputar membutuhkan waktu 365 hari atau dibulatkan menjadi 366 hari, yaitu selama 1 tahun. Jadi, revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Akibat dari gerakan bumi ini menyebabkan beberapa peristiwa alam. Yang pertama, pergantian musim. Yuk, lihat gambarnya. Mengapa di saat bersamaan di Kanada sedang terjadi musim dingin, sedangkan yang di bawah Argentina sedang terjadi musim panas? Mengapa terjadi perbedaan musim di antara negara-negara di dunia? Hal itu terjadi karena yang pertama, bisa kita lihat jika poros rotasi bumi tidak berdiri tegak melainkan agak miring dengan kemiringan 23,5 derajat. Yang di atas itu kutub utara dan di bawah kutub selatan. Nah,
Terus perhatikan lagi gambar berikut. Garis panah ini menunjukkan pada bulan Desember bahwa poros bumi bagian utara mengalami titik terjauh dari matahari, maka sangat sedikit mendapatkan sinar matahari, sehingga mengalami musim dingin. Pada saat yang bersamaan masih bulan Desember, sebaliknya di sisi selatan mendapatkan sinar matahari paling banyak, sehingga terjadilah musim panas. Di antara pergantian musim dingin ke panas terjadi musim semi pada bulan Maret. Di antara pergantian musim panas ke dingin terjadi musim gugur pada bulan September. Jadi belahan bumi utara dan selatan mengalami 4 musim. Musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Sementara pada bagian tengah poros bumi seperti Indonesia yang dekat dengan garis ekuator, bisa kita lihat pada gambar. Ya, garis ekuator itu yang berwarna merah. Poros bumi tidak terlalu mengalami kemiringan, sehingga banyaknya sinar matahari pun cenderung stabil setiap tahun. Nah, hal ini menyebabkan Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ada rumus untuk musim hujan dan kemarau. Yang pertama yaitu BH-OMA. B artinya angin muson barat yang menyebabkan H musim hujan, OMA terjadinya antara bulan Oktober sampai dengan Maret. Dan rumus kedua TK ASEP, artinya T angin muson timur menyebabkan K musim kemarau, ASEP terjadinya itu antara bulan Agustus sampai September. Tapi seiringnya perubahan zaman terjadilah juga perubahan iklim. Yang kedua, gerak semu tahunan matahari. Matahari tampak terbit dari tempat berbeda setiap periode, seolah-olah berpindah tempat. Yang ketiga, terlihat rasi bintang yang berbeda. Rasi bintang adalah kumpulan bintang yang membentuk pola tertentu. Nah, contohnya pada gambar berikut. Peristiwa yang keempat adalah terjadi perbedaan lama siang dan malam di berbagai daerah. Dan yang kelima, sebagai penentuan kalender Masehi atau Samsia, ya, bisa kita lihat contohnya yaitu kalender 2020 sekarang yang terdapat 12 bulan, Januari sampai dengan Desember. Ya, sekian dan terima kasih karena sudah selesai. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.